Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 319 Nama Besar Mengundang Bencana. Mendengar ini, Murong Yisuan berpikir keras sebelum mendongak. Ayah Kekaisaran, menurutku lebih baik Ayah Kekaisaran tidak pergi. Kenapa begitu? Tanya Murongbo sambil menatapnya. Ayah Kekaisaran, pikirkanlah. Saat ini, Jenderal Feng sedang mengalami krisis hidup dan mati sehingga kediaman Feng pasti tidak akan menerima tamu. Selain itu, pada saat ini, semua kekuatan dan klan keluarga akan memberikan perhatian khusus pada pergerakan kediaman Feng. Ayah Kekaisaran telah menyatakan kekhawatiran Anda dengan mengirim dokter sebelumnya. Oleh karena itu, putra Anda merasa bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk berkunjung. Maksudmu, jika aku pergi, kau takut aku akan dicurigai sebagai pembunuh Feng Xiao? Dia mengangkat alisnya dan tatapan tajamnya jatuh ke arah putranya. Murong Yisuan tidak menjawab secara langsung, tetapi menangkupkan kedua tangannya dan berkata, putramu hanya merasa bahwa ini adalah waktu yang tidak tepat bagi Ayah Kekaisaran untuk mengunjungi kediaman Feng. Setelah mendengar kata-katanya, Murongbo merenung dan pandangannya tertuju padanya beberapa saat sebelum ia mengalihkan pandangannya. Apa yang kau katakan kedengarannya masuk akal, karena aku tidak akan pergi, maka kau harus pergi ke gudang dan memilih beberapa tanaman obat dan mengirimkannya, itu mungkin berguna. Ya. Jawab Murong Yisuan sambil menghela napas lega saat melihat ayah kekaisarannya berjalan keluar dengan langkah lebar. Dia memandang kepergian itu dengan penuh pertimbangan. Hatinya mulai gelisah dan wajahnya menunjukkan ekspresi berat. Dia hanya berharap tebakannya salah. Bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam masalah ini, atau kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Adapun sisi lainnya, di kediaman Feng. Di ruangan Feng Xiao, Pak Tua Feng, Feng Jiu, dan Guan Xilin duduk mengelilingi meja dan berdiskusi tentang penyerangan terhadap Feng Xiao dengan penuh semangat. Setelah eliminasi dan analisis yang cermat, kesimpulan yang mereka peroleh terlalu sulit dipercaya untuk diterima Pak Tua Feng. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Mungkin tebakan kita salah. Pak Tua Feng menolak menerima kesimpulan itu karena menurutnya itu tidak masuk akal. Feng Jiu menghela napas dan berkata, dengan kekuatan kediaman Feng kita, di seluruh negeri Sun Glory, tidak banyak yang berani berhadapan langsung dengan kita dan menjadikan kita musuh mereka. Belum lagi, percobaan pembunuhan terjadi tepat di ibu kota kekaisaran, kota bulan berawan. Itu membuatku sulit untuk berpikir sebaliknya. Mungkin negara lain yang mencoba membunuh ayahmu. Mungkin. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia disela dengan singkat oleh Feng Jiu. Ya, mungkin saja ada kemungkinan seperti itu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada perang yang terjadi antara negara-negara tetangga. Untuk membunuh ayah saya secara tiba-tiba, kemungkinan seperti itu terlalu rendah. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan oleh negara lain. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan perkataannya, kemungkinan lainnya adalah bahwa untuk dapat memahami dengan jelas perilaku dan gaya hidup ayah, dan juga melukainya sedemikian rupa, di seluruh kota bulan berawan, hanya segelintir orang yang mampu mencapai prestasi seperti itu. Aku yakin kakek, Anda seharusnya sangat menyadari fakta ini. Meskipun tidak ada petunjuk berguna yang tertinggal di medan perang, tetapi memiliki 20 hingga 30 ahli tingkat seperti itu, selain penguasa Murongbo, siapa lagi yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu? Kakek, jangan lupa sejak dahulu kala, ketika raja-raja menjadi tidak aman begitu ada kekuatan besar selain mereka, selain itu, kekuatan kediaman Feng kita memang layak untuk menarik perhatiannya. Jika dia ingin melemahkan kediaman Feng kita, bukankah dia punya motif? Suaranya samar, tetapi setiap kata telah diucapkan setelah analisis yang cermat, setiap poinnya menusuk. Ada pepatah seperti pohon yang tinggi mengundang angin, nama besar mengundang bencana, dan begitu hebat prestasi seseorang sehingga membuat atasannya merasa tidak aman. Apa yang terjadi di kediaman Feng adalah gambaran akurat dari pepatah tersebut. Pak Tua Feng terdiam cukup lama, tetapi tinjunya yang terkepal erat sedikit gemetar. Tampaknya ada sesuatu yang tertahan saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengembuskannya perlahan. Dia menatap Feng Jiu yang duduk di hadapannya dan suara yang terdengar berat dan lelah tampak jelas.